Pertama tentu kami menyampaikan apresiasi dulu kepada Polda Kalbar yang hari ini menyelenggarakan FGD dengan tema Pilkada yang damai, terbatas dan bermartabat. Ini menjadi salah satu bentuk partisipasi dari seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan pilkada yang damai, berkualitas dan bermartabat ini. Terkait dengan persoalan pengawasan, bagaimana strategi pengawasan dan stressing pengawasan ini terkait dengan situasi pandemi COVID. Tentunya bahwa pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID ini menjadi sebuah keharusan pada penerapan protokol kesehatan. Saya kira menjadi kewajiban bagi penyelenggara maupun masyarakat dan peserta dalam setiap kegiatan pelaksanaan tahapan harus mematuhi protokol kesehatan, karena tentu kita tidak berharap bahwa pelaksanaan lanjutan pilkada di tengah pandemi ini menimbulkan klaster baru, klaster penyelenggaraan pilkada baik di KPU maupun di Bawaslu. Maka ikhtiarnya adalah ya harus mematuhi protokol kesehatan bagi semuanya. Nah, tantangannya adalah karena ini hal baru, maka harus ada kesadaran bersama untuk mematuhi protokol. Tentang bagaimana menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat ketika nanti misalnya kampanye akan dibatasi, dan ketika ada tahapan pendaftaran, peserta yang ikut masa yang ikut mendaftar juga dibatasi dan sebagainya. Nah, ini saya kira membutuhkan komitmen bersama. Ini yang tentu kami akan sosialisasikan pada seluruh stakeholder. Pak, tadi Bapak juga menyinggung pemaparan terkait daerah rawan, Pak. Ada berapa bentuk Pak di seluruh Indonesia, Pak, rawan di pilkada ini, Pak? Dan apakah Kalbar itu juga termasuk? Di Kalbar kebetulan kan ini hanya pilkada di 7 kabupaten, provinsinya nggak ada pilkada. Dari 7 kabupaten yang berpilkada ini kategorinya tidak termasuk rawan tinggi. Jadi hampir kategori rendahnya. Dan mudah-mudahan ini tidak membuat lengah ketika dari pemetaan kami kategorinya rendah, kemudian membuat lengah penyelenggara untuk Surabaya. Saya kira kita harus selalu menciptakan kondisi aman tertib ini ya, dari sekarang sampai nanti pelaksanaan tahapan ini selesai. Pak, ada sanksinya Pak bagi paslon berkampanye yang tidak mengikuti aturan protokol kesehatan pemerintah, Pak? Ini kan PKPU tahapan kampanye masih digodok kemarin baru di RDP, kemudian nanti akan diselesaikan di harmonisasi. Ya tentu kita melihat nanti. Pak, terkait isu yang dari DPR RI, Pak, yang menolak pilkada serentak, Pak, bagaimana tanggapan Bapak? Kami kira begini, ini kan sudah menjadi putusan politik di DPR yang sudah diputuskan oleh pemerintah, DPR, dan penyelenggara. Kalau ada pendapat, saya kira kita menghargai semua pendapat. Tapi karena ini sudah menjadi putusan politik dan regulasi undang-undang juga sudah menjadi pedoman, maka tinggal bagaimana kita melaksanakan tahapan pilkada ini bisa berjalan dengan mematuhi protokol COVID agar tidak terjadi kluster tadi. Kuncinya di situ. Kita tetap optimis, penyelenggara optimis untuk melaksanakan ini, tetapi dengan protokol COVID yang ketat agar tidak terjadi penyebaran kluster baru. Pak, iya. Memang salah satu hal potensi ya, kerawanan atau potensi pelanggaran ketika di tengah pandemi ini, salah satunya adalah potensi abuse of power, penyalahgunaan bansos COVID untuk kepentingan politik praktis pribadinya, terutama yang bagi petahana ya. Jadi mestinya bantuan ini harus disampaikan bahwa ini bantuan pemerintah, bahwa ini bantuan pemerintah kabupaten, bantuan
pusat dan sebagainya. Jangan diembel-embeli, kemudian ini seakan bantuan pribadi, kemudian ditempeli gambar pribadinya ini yang tidak benar. Nah, saya kira ini butuh partisipasi masyarakat untuk sama-sama mengawasi. Kalau ada semacam itu, kami bersenang hati, laporan pada kami akan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang ada.